beberapa bulan yang lalu begitu kan, itu ada ruang Amerika atau American Spaces begitu ya. Jadi ada ruang khusus Amerika di Masjid Istiqlal. Wah, namanya American Space gitu ya. Wah, spesial banget nih ya. Di dalam masjid. American Space, Nah, bukan American Corner ya, bukan ya, Space ya sebutnya ya. Ya. jadi bukan chamber juga, Cap, tapi space begitu ya. Iya, biasanya kan corner di pojok atau apa. Kalau ini space, wah ini ruang khusus dong, oke? Ya, ya. Ini Wah, ya eksklusif lah. Ini karena dikasih ruangan khusus ya. Entah kantor khusus atau bagaimana itu ya. Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space. Wah, kita khawatir justru malah seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Agibeta, jangan-jangan ini Yahudi yang menggunakan nama Amerika, teman-teman. Nah, ini juga lah yang kemudian oleh netizen begitu Mas Hersu dipertanyakan, dan kemudian mereka mencurigai apakah ada juga di situ kepentingan Yahudi begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan kembali lagi mereaksi dua wartawan senior berbicara tentang Masjid Istiqlal. Lebih tepatnya ini membongkar sesuatu yang ada di dalam Masjid Istiqlal. Sudah tidak asing lagi wajah kedua wartawan senior ini karena udah beberapa kali saya reaksi videonya di channel ini, teman-teman ya. Beliau adalah yang pertama Ibu Agita Beta, yang kedua Bapak Hesbuno Arif. Tanpa berlama-lama langsung aja ya, coba kita akan reaksi videonya apakah yang dibongkar oleh kedua wartawan senior ini mengenai Masjid Istiqlal. Oh ya, yang mau simak video fullnya silahkan ke channel Off the Record FNN karena saya hanya mereaksi sedikit saja untuk saya ulas kembali berita ini, teman-teman ya. Langsung aja saya putarkan. Ingat beberapa bulan yang lalu begitu kan, itu ada ruang Amerika atau American Spaces begitu ya. Jadi ada ruang khusus Amerika di Masjid Istiqlal. Wah, namanya American Space gitu ya. Wah, spesial banget nih ya. Di dalam masjid. American Space, Nah, bukan American Corner ya, bukan ya, Space ya sebutnya ya. Ya. jadi bukan chamber juga, Cap, tapi space begitu ya. Iya, biasanya kan corner di pojok atau apa. Kalau ini space, wah ini ruang khusus dong, oke? Ya, ya. Ini Wah, ya eksklusif lah. Ini karena dikasih ruangan khusus ya. Entah kantor khusus atau bagaimana itu ya. space kalau apa ya, seperti angkasa atau apa sesuatu yang besar gitu nyebutnya space gitu ya. Jadi ini bahkan media ada yang menulis begitu Mas Hersu, Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space. Wah, Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space. Jadi masjid-masjid yang lain di seluruh dunia nggak ada tuh yang seperti Masjid Istiqlal ini memberikan ruang Amerika khusus di dalam masjid tersebut. Hanya Masjid Istiqlal, teman-teman. Wah, ini gimana ini ya? Apa yang membuat imam besar Masjid Istiqlal ini mau memberikan ruang kepada pihak Amerika gitu ya? Bisa ada di dalam Masjid Istiqlal itu ya? Ini jadi pertanyaan juga. Pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space begitu. Jadi luar biasa. Jadi di Indonesia sepertinya ini tidak hanya satu, jadi ada beberapa, ada bahkan lebih dari 10 begitu seperti American Space ini katanya Mas Hersu. Tapi yang satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space di dalam masjid, dan ini diletakkan di area perpustakaan Istiqlal begitu ya. Ya, kalau di tempat perusahaan yang bekerja sama dengan pihak Amerika lalu ada ruangan atau American Space di dalam perusahaan itu ya masih bisa dimaklumi lah ya. Tapi ini masalahnya masjid, cuy. Buat apa memberi ruang sampai segitunya gitu? Nah, itu ya hanya ada di Istiqlal saja begitu. Jadi tidak ada di masjid-masjid yang lain begitu, misalnya bahkan di luar negeri di masjid yang lebih besar daripada Istiqlal. Jadi tidak ada American Space ini begitu. Nah, ini juga lah yang kemudian oleh netizen begitu Mas Hersu dipertanyakan, dan kemudian mereka mencurigai apakah ada juga di situ kepentingan Yahudi begitu ya, mengingat kalau sudah memakai paspor Amerika dengan nama Amerika kan kita kemudian tidak serta-merta bisa memilah ini kepentingan siapa begitu. Nah, benar sekali nih apa yang dikatakan oleh Ibu Agibeta. Kita nggak tahu ini kepentingan siapa. Bisa saja pihak Yahudi yang menggunakan nama Amerika. Karena secara diplomatik Yahudi Israel itu tidak punya hubungan dengan Indonesia, teman-teman. Ini jadi pertanyaan juga. Apakah benar ini Amerika atau sebenarnya Yahudi Israel menggunakan nama Amerika, teman-teman ya?
Karena kita tahu juga hubungan Amerika dengan Yahudi Israel ini kan dekat ya. Itu kan. Jadi ya itu, tapi di masanya Pak Nasaruddin Umar ini memang sangat-sangat terbuka seperti ini, dialog interfaith. Dialog interfaith ini seperti dikatakan Imam Samsi Ali dan juga oleh banyak pengamat begitu Mas Hersu, dan juga banyak seperti ustadz gitu ya, ustadz terkenal yang sering melakukan dakwah juga, yang kita bisa lihat juga di media sosial dakwahnya begitu, on air maupun off air ya. Mereka melihat bahwa soal dialog interfaith ini seringkali memang dijadikan sebagai cover begitu ya dari tujuan semula itu ya. Betul. Oke, saya kira mesti waspada ya. Betul. Oke. Ya, ini mesti waspada kita teman-teman ya. Itu kan memang mereka biasanya itu mengiming-imingi sesuatu yang sulit untuk ditolak gitu ya Mas Hersu. Sulit untuk ditolak mungkin kalau dia berupa sejumlah uang atau materi begitu, jumlahnya besar sekali begitu. Betul, ya, jadi pastinya. Sehingga memang ini patut diwaspadai. Ini benar-benar aneh banget. Buat apa sekelas Masjid Istiqlal membuka American Space di dalam Masjid Istiqlal, teman-teman? Faedahnya untuk umat apa? Kalau misalnya Arab Saudi Space atau negara-negara Islam lainnya lah ya, masih bisa kita maklumi. Lah ini sesama negara Islam mungkin membangun ukhuwah, membangun kerjasama yang membangkitkan akidah semangat umat Islam, masih bisa kita pandang seperti itu. Tapi kalau Amerika ini buat apa? Kita khawatir justru malah seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Agibeta, jangan-jangan ini Yahudi yang menggunakan nama Amerika, teman-teman. Nah, ini juga lah yang kemudian oleh netizen begitu Mas Hersu dipertanyakan, dan kemudian mereka mencurigai apakah ada juga di situ kepentingan Yahudi begitu ya, mengingat kalau sudah memakai paspor Amerika dengan nama Amerika kan kita kemudian tidak serta-merta bisa memilah ini kepentingan siapa begitu. Dengan kejadian ini mengingatkan kita tentang sejarah yang pernah terjadi juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya masjid pengkhianat yang disebut Masjid Diror. Itu adalah masjidnya kaum munafikun. Saya tidak mengatakan bahwa Masjid Istiqlal ini adalah Masjid Diror, tapi dengan kejadian yang sudah kita lihat bersama, kontroversi yang ada pada Masjid Istiqlal, ini mengingatkan kita tentang masa-masa bahwa dahulu di zaman Rasulullah ada yang namanya Masjid Diror. Jadi Masjid Diror ini didirikan oleh kaum munafikun untuk menyaingi salah satu masjidnya Rasulullah, yaitu Masjid Kuba. Pada masa itu musuh-musuh Islam tahu betul bahwa umat Islam nggak mungkin bisa dikalahkan dari luar, teman-teman. Jadi strategi yang mereka lakukan mengalahkan Islam dari dalam dengan cara membuat masjid. Jadi seolah-olah mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya mereka mau merusak Islam dari dalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sempat diminta sholat di masjid itu karena Rasulullah belum tahu. Akhirnya Rasulullah menjanjikan nantinya akan sholat ke sana. Tapi pada akhirnya sebelum Rasulullah sholat ke sana turun wahyu. Allah memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah masjid yang dibangun bukan atas ketakwaan melainkan untuk merusak umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sholat di Masjid Diror itu selama-lamanya. Tetaplah sholat di Masjid Kuba saja yang memang didirikan atas ketakwaan. Keterangan ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 108, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui kedok dari Masjid Diror ini. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabatnya menghancurkan Masjid Diror tersebut. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mengklaim, saya tidak menjustis bahwa Masjid Istiqlal ini adalah Masjid Diror, teman-teman ya. Saya hanya teringat saja bahwa di zaman Rasulullah juga pernah ada musuh-musuh Rasulullah yang menggunakan masjid untuk menyerang umat Islam, merusak umat Islam dari dalam. Semoga kedepannya Masjid Istiqlal bisa lebih hati-hati lagi. Kalau Masjid Istiqlal ini saya meyakini sejak dibangun itu bukan untuk merusak umat Islam, melainkan saya meyakini Masjid Istiqlal ini dibangun memang untuk memberi kenyamanan, memberi ruang orang-orang untuk sholat di sana. Hanya saja mungkin karena pengurusnya sekarang ya agak-agak begitu ya, jadilah seperti sekarangnya. Kalau mau diselesaikan, ya pengurus yang aneh-aneh itu ya diganti. Beda halnya dengan Masjid Diror di zaman Rasulullah yang memang sejak awal didirikan donaturnya itu dari pembenci-pembenci Islam. Kalau Masjid Istiqlal saya berbaik sangka, ya donaturnya dari awal dibangunnya niatnya adalah untuk ketakwaan. Insya Allah seperti itu. Jadi yang salah itu cuma pengurusnya saja, oknum-oknumnya saja. Semoga cepat diselesaikan lah ya. Kita juga begini bahas-bahas Masjid Istiqlal bukan membenci, bukan membuat framing buruk terhadap Masjid Istiqlal. Justru peduli kita ini kepada Masjid Istiqlal, makanya kita bahas. Mestinya sih pemerintah kita melalui Menteri Agama ya yang menyelesaikan ini, tapi ya gimana?
Oke lah teman-teman, setidaknya video ini bisa jadi edukasi buat kita semua untuk berhati-hati ya, hati-hati teman-teman ya. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga lonceng ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.